mama a party girl, she just wanna have fun. They say you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Rau kembali bersama Nada yang bertugas sore hari ini menemani ruang dengar Anda di formasi pukul 17 sore hari ini untuk edisi Jumat 28 Agustus 2020. Dan rekan Rau, pastinya sore hari ini spesial sekali karena kita ada talk show mengenai Nanggar Jati Camping Day 2020 bersama dengan Forum Pemuda Peduli Nauli dan Forum Pemuda Peduli Sipirok Nauli. Oke deh. Sipirok Narobi. Nada ulangi ya rekan Rau bersama dengan Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi. Oke deh. Jadi rekan Rau sore hari ini Nada udah nggak sendirian lagi di studio Rai FM karena sudah berhadir narasumber kita yang luar biasa sekali pada sore hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore. Dan di studio sekarang berhadir 3 orang dari Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi. Yang pertama langsung saja kita sapa ada Bang Ardi Yunus Siregar. Halo Bang, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Dan ya, setelah Bang Ardi di sampingnya ada Bang Indra Muda Siregar selaku Ketua Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi. Halo Bang, selamat sore. Selamat sore semua. Oke, dan ya ada Bang Budi Hutasud. Selamat sore Bang Budi. Selamat sore. Iya. Boleh mic-nya di senyamannya aja. Oke deh. Jadi rekan Rau, sore hari ini talk show kita mengenai Nanggar Jati Camping Day 2020. Mungkin dari rekan Rau sudah ada yang mendengar mengenai Nanggar Jati Camping Day 2020 ini, ataupun yang baru dengar hari ini, pastinya kita akan bahas tuntas gitu ya. Sebenarnya apa sih Nanggar Jati Camping Day 2020 ini? Dan juga pastinya rekan Rau boleh nanti sampaikan pertanyaannya bergabung bersama kita. Jangan lupa ya di mana di WhatsApp kita dong, pastinya di 0822 9999 6105. Oke deh, jadi langsung aja nih kita bersama abang-abang dari FPPSN. Nyebutnya FPPSN atau lengkap aja nih Bang? FPPSN aja boleh. Oke deh, mengenai Nanggar Jati Camping Day 2020. Tapi kita sebelum itu pengen tahu dulu sebenarnya Nanggar Jati Camping Day itu apa sih? Dan FPPSN ini juga boleh diceritakan seperti apa. Silakan untuk siapa yang akan jawab terlebih dahulu. Boleh Bang Indra Muda Siregar, silahkan Bang. Untuk Nanggar Jati dulu ya. Iya. Nanggar Jati ini salah satu wisata yang berada di Kecamatan Aceh gitu. Kita mau di sini kita mau launching wisata Nanggar Jati yang untuk menuju Sipirok Narobi Kota Wisata 2021 gitu. Dan untuk FPPSN ini forum untuk mahasiswa yang berada di Sipirok Arce SD Oleh Aikbila gitu. Oke deh. Dan terus ini Nanggar Jati Camping Day 2020 ini diinisiasi oleh FPPSN sendiri. Ya. Oke, jadi FPPSN ini apa sih, sudah berapa lama berdiri? Apa saja mungkin sejauh ini sudah ada event apa aja yang dilakukan selain dengan Nanggar Jati Camping Day 2020 ini? Kalau soal ini boleh kita oper sama Tulang Budi. Oke, silakan Bang Budi. Ya. FPPSN ini Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi. Ya, forum pemuda, ya kumpulan generasi muda yang ada di wilayah Kecamatan Sipirok, Kecamatan Arce, Kecamatan Saipada Lokole, juga Kecamatan Aikbila. Jadi wilayah Sipirok Narobi itu dulunya namanya Sipirok, jadi disebut sekarang Sipirok Narobi. Ya, dari mulai Kecamatan Sipirok sekarang Kecamatan Arce, Kecamatan Saipada Lokole, Kecamatan Aikbila. Oke, jadi Sipirok Narobi itu ada satu Sipirok dulu. Satu Sipirok. Nah, Oke. sejak pemekaran jadi mereka pecah jadi kecamatan. Beberapa kecamatan. Beberapa kecamatan. Baik. Nah, kemudian selain
Nanggar Jati Camping Day 2020 ini sebelumnya apakah sudah ada event-event serupa mungkin yang sudah dilaksanakan? Sudah, kita sudah banyak melakukan event. Rata-rata event kita itu dengan output untuk database pariwisata. Misalnya ekspedisi, kita ekspedisi mulai dari tahun 2010 ada ekspedisi emas, kita singkatnya ekspedisi emas, ekspedisi Maraba Sipirok emas jadinya. Jadi yang pertama, ekspedisi pertama itu ke Harite Sibol Bali. Ekspedisi kedua dia ke kawasan Cagar Alam Dolok Sipirok sampai ke daerah Hopong. Desa Hopong itu desa tua. Di sana ada patung-patung zaman Megalitikum. Yang ketiga ekspedisi di Aik Bariba. Ada di sana ada 7 bukit. Aik Bariba di sekitar Sipirok sampai puncaknya dimulai dari Simagomago sampai berakhir di Garoga. Di sana kita banyak data tentang potensi-potensi daerah itu. Juga termasuk potensi para layang di Garoga. Ekspedisi keempat di Sipirok Dolokole, Kecamatan Sipirok Dolokole di kawasan Sipagimbar ke Gunung Batara Wisnu. Itu baru beberapa bulan yang lalu. Jadi setiap ekspedisi itu kita mengumpulkan data-data potensi-potensi pariwisata yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, termasuk Nanggar Jati ini. Dan Nanggar Jati ini bagian dari data potensi destinasi pariwisata yang ada di Kecamatan Arse. Dari sekian banyak yang kita kumpulin data, yang paling melekat pada masyarakat itu ikonnya itu Nanggar Jati. Jadi kalau kita sebut Nanggar Jati, orang pasti taunya Arse atau Sipirok. Jadi makanya kita fokus yang pertama itu ke Nanggar Jati. Untuk dijadikan sebuah event baru, sekaligus kita launching sebagai destinasi ekowisata. Dia akan Nanggar Jati itu sebuah gunung batu yang ada di tengah-tengah hutan kawasan hutan. Jadi kita ingin masyarakat luas dari berbagai daerah Sumatera maupun Pulau Jawa dari mana-mana tahu bahwa di Sipirok itu, terutama di Aceh, ada Nanggar Jati yang jauh lebih hebat dari daerah-daerah lain, destinasi daerah lain jika dikembangkan. Makanya ini kita akan buat acara ini, launching ini untuk mengembangkannya. Oke, jadi bakalan ada launching untuk daerah ekowisata gitu. Ya. Dan mungkin ke depan rencananya seperti apa setelah launching nih? Sudah diadakan event Nanggar Jati Camp 2020, kemudian launching dan ke depan rencananya seperti apa? Apa yang akan dibuat untuk Nanggar Jati itu sendiri gitu? Oke. Ya, silakan untuk siapa nih yang mau jawab? Tetap Ya, lanjut Pak Budi, silakan. Sebetulnya event ini buatan masyarakat. Artinya kita Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi ini semacam memberi spirit pada masyarakat bahwa mereka itu mempunyai daerah yang potensinya luar biasa. Jadi kita dorong masyarakat Kecamatan Arse ini untuk mencintai daerahnya sendiri, Nanggar Jati itu. Maksud kita membuat itu, output yang kita inginkan itu, Nanggar Jati ini harus menjadi sebuah destinasi yang dicintai semua orang. Lalu kita buat set plan pariwisata terhadap Nanggar Jati, karena sebuah daerah pariwisata itu kalau tidak ada set plan itu nanti akan menentukan bagaimana berapa jarak ke sana, apa segala macam secara detail yang bisa kita tawarkan ke para wisatawan yang ada di seluruh dunia. Kalau bisa ya, nanti kita akan bekerja sama dengan biro-biro perjalanan untuk mengalihkan wisatawan mereka ke daerah Nanggar Jati. Dan di sana itu kita sudah persiapkan masyarakat untuk mendirikan semacam homestay, itu mempersiapkan souvenir, tradisi souvenir. Kemudian mereka kita ajarkan manajemen mengelola objek wisata. Jadi harapan kita masyarakat itu punya pengetahuan, juga mampu mengelola industri wisata. Itu harapan kita ke depan. Oke, dan kalau tadi disampaikan bahwasannya Nanggar Jati Camp 2020 ini itu diinisiasi oleh FPPSN sendiri. Selain FPPSN yang melaksanakannya, apakah mungkin ada yang support lagi atau memang hanya FPPSN sendiri? Masyarakat Arsi dan
Boleh, silakan. Mungkin Bang Ardi. Untuk organizernya kita ada namanya KPA Gemar gitu, yang terbentuk di RC, dan juga di kita ikutkan Imasada, Ikatan Mahasiswa RC, SD oleh Ekbila, dan sebagai wadah besarnya itu kita ini FVPSN. Oke. Jadi Nanggar Jati Camp 2020 ini kapan akan dilaksanakan? Nah, ini info penting pengen rekan Rau tahu nih. Kita akan melaksanakan besok tanggal 29 Agustus sampai 30 Agustus. Oke, jadi untuk yang mau daftar masih bisa apa udah selesai nih? Karena besok ya akan dilaksanakan. Ya, besok. Oke. Jadi apa aja kegiatan yang akan dilaksanakan atau mungkin acara apa aja selama di tanggal 29 sampai 30 Agustus di Nanggar Jati Camp 2020 ini? Kalau untuk tanggal 29 kebetulan Bapak Bupati bersedia hadir untuk membuka acara serta Ketua Dewan gitu, dan untuk malamnya ada game-game gitu untuk memeriahkan acara biar lebih seru lah, nggak langsung tidur gitu kan. Oke. Dan kemudian itu dilaksanakan 29 sampai 30 Agustus. Launchingnya sendiri untuk Nanggar Jati itu 29. Oke deh. Jadi akan ada rangkaian kegiatan yang seru lah pastinya ya di Nanggar Jati Camp 2020 ini. Nah, untuk yang ikut di Nanggar Jati Camp 2020 ini ada berapa orang? Kalau jumlah orang, kita kan mengharapkan KPA. Jadi KPA yang sudah daftar itu sudah lebih dari 170 KPA. Dari perkiraan kita itu 100, pengharapan kita 100 tenda. Ternyata mereka datang lebih dari yang sudah tercatat lebih dari 170 KPA. Masing-masing satu KPA itu ada yang 5 anggotanya, berarti mereka rata-rata 2-3 tenda satu KPA. Jadi ada juga yang individu, yang tunggal, yang personal, yang atas nama sendiri, yang memang hobi camping. Kalau perkiraan di sana akan berkumpul massa ratusan orang. Iya. Ramai lah pastinya ya. Iya, ramai. Oke deh, jadi luar biasa sekali untuk Nanggar Jati Camp 2020 ini. Tapi kalau tadi disebutkan bahwasanya akan hadir Bupati Tapanuli Selatan untuk peresmian gitu ya. Kemudian apalagi tadi tujuan dari FPPSN ini membuat event seperti ini adalah untuk memajukan daerah ekowisata di Tapanuli Selatan, khususnya di Sipirok ya. Nah, kalau dari abang-abang FPPSN ini seperti apa melihat peran pemerintah dalam hal misalnya dukungan lah untuk mengadakan event-event seperti ini, karena tujuannya sangat luar biasa sekali tadi disampaikan. Ya. Jadi sebetulnya pemerintah punya banyak peran, cuman kita ingin membalik pola selama ini. Kalau selama ini semua kebijakan itu datang dari pemerintah kepada rakyat, kita ingin balik pola bahwa rakyat itu juga bisa punya inisiatif untuk membangun daerahnya. Jadi kita polanya sejak awal rakyat yang masyarakat di sekitar Nanggar Jati, desa-desa Nanggar Jati yang kita kasih spirit supaya mereka yang punya konsep pembangunan Nanggar Jati. Kemudian setelah semua kepanitiaan dan persiapan sudah final, baru kita undang pemerintah. Intinya kita kepada pemerintah itu ingin memberitahu bahwa pemerintah itu tidak sendiri, masyarakat juga bisa berpartisipasi. Jadi dari kedepannya antara pemerintah dengan masyarakat itu saling bahu-membahu dalam membangun daerah. Itu intinya kami. Oke deh, jadi kita break sebentar ya Bang. Nanti akan kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita ini. Rekan Ro pastinya harus masih bersama kita di sini, dengarkan kita terus dalam talk show sore hari ini mengenai Nanggar Jati Camping Day 2020 bersama dengan Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi. Jadi jangan kemana-mana, akan kembali sesaat lagi tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM, the best radio station in Padang Sidimpuan. Rekan Ro kembali bersama Nada yang sore hari ini menemani ruang dengar Anda. Kita masih dalam talk show mengenai Nanggar Jati Camping Day 2020
bersama dengan Forum Pemuda Peduli Sipirok Nairobi. Dan masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa sore hari ini kembali. Nada Sapa, ada Bang Ardi Yunus Siregar. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore. Iya, ada Bang Indra Muda Siregar. Selamat sore Bang. Selamat sore. Dan Bang Budi Hutasuhut. Selamat sore Bang. Selamat sore. Iya, kita masih dalam pembahasan mengenai Nanggar Jati Camp 2020 ya rekan Rau. Jadi untuk rekan Rau yang penasaran, punya pertanyaan, kepo gitu ya, boleh langsung aja gabung ke WhatsApp kita 0822 99996105. Dan kita lanjutkan kembali untuk talkshow kita sore hari ini, Nanggar Jati Camp 2020 ya. Ini kegiatan ini akan dilaksanakan 29 sampai 30 Agustus 2020. Ya, dan kita ketahui kita masih dalam suasana pandemi ini, ya kan Bang. Dan untuk mengadakan event ini gitu, apa protokol kesehatan yang diterapkan untuk pelaksanaannya? Boleh dijawab, silakan Bang. Ya, terima kasih. Nah, kebetulan acara kita ini mengundang banyak orang, jadi sesuai dengan protokol kesehatan menghadapi musibah COVID-19, kita juga menerapkan protokol kesehatan kepada setiap peserta yang datang dari berbagai daerah. Kita sudah siapkan di sana tenda petugas medik, sekaligus juga ada ambulans. Nanti kita juga siapkan di sana ada pencuci tangan. Sudah itu di dalam penataan kemah setiap peserta kita atur sesuai dengan protokol supaya kedekatan antara mereka itu tidak menimbulkan masalah ke depan. Dan harapan kita ini tidak memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita mewanti-wanti sejak awal. Baik, pastinya penting sekali untuk menerapkan protokol kesehatan itu. Ya, dan rekan Rau, mengenai talkshow kita sore hari ini juga ya, kita juga pengen tahu nih dari abang-abang dari FPPSN ya, seperti apa sebenarnya output yang diharapkan dari kegiatan Nanggar Jati Camp ini nantinya akan seperti apa? Ada nggak peran ataupun dari peserta yang ikut Nanggar Jati Camp ini nantinya ya untuk pengembangan daerah wisata Nanggar Jati? Setelah si peserta ini mengikuti Nanggar Jati Camp ini, kedepannya mereka apa yang akan mereka lakukan gitu misalnya? Ya, kita berharap peserta ini jadi juru bicara di daerahnya masing-masing. Mereka kasih tahu kepada orang-orang di daerahnya, karena sebagian besar peserta ini datang dari Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dari daerah Kisaran, dari daerah Mandailing Natal, Padang Sidempuan, dan Tapanuli Selatan Sipirok dan sekitarnya. Ada juga dari Jawa. Mudah-mudahan mereka sampai di sini. Mereka sudah telepon, berusaha keras ya usaha mereka untuk sampai ke daerah ini, karena mereka mempunyai kecintaan yang luar biasa terhadap hal-hal lingkungan gitu. Harapan kita mereka datang ke Nanggar Jati, berkemah di Nanggar Jati, jadi mereka punya cerita ke daerahnya masing-masing bahwa Nanggar Jati itu sudah dikembangkan sebagai sebuah destinasi wisata, ekowisata yang menawarkan objek sebuah bukit batu yang tinggi dengan kegiatan berupa panjat tebing. Sudah itu di sana juga di kawasan Nanggar Jati itu juga ada kawasan anggrek yang istimewa lah untuk daerah Tapanuli Selatan. Itu semua akan terjaga dan kita berharap mereka melihat potensi-potensi yang ada di Nanggar Jati itu yang bisa dikembangkan juga bisa dicontoh mereka di daerahnya masing-masing. Jadi ini sebagai pembelajaran edukasi tentang lingkungan hidup, bahwa Arse khususnya itu daerah yang asri, masih asri, yang tetap dijaga oleh masyarakatnya, keasriannya, dan masyarakat Arse itu melindungi aset mereka, alam semesta mereka, dan itulah yang ingin kami ajarkan kepada orang-orang yang datang. Oke, mungkin dari Bang Indra dan Bang Ardi ada ingin menambahkan seperti apa ke depannya peran dari peserta setelah mengikuti Nanggar Jati Camp ini? Ada yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup? Oh, kita berharap Mereka mengingat kita. mereka mengingat kita dan menceritakan ke kawan-kawan mereka gitu, bahwa camping day
yang diadakan di Nanggarjati ini merupakan momentum untuk membangun sektor pariwisata gitu, sebagai sebuah industri yang dikelola secara profesional oleh masyarakat dan perlu dukungan juga dari pemerintah. Oke. Dan event Nanggarjati Camp 2020 ini sebenarnya apakah event yang hanya akan diadakan sekali ini saja atau mungkin ada event serupa atau mungkin event yang sama di waktu yang berbeda gitu? Boleh dijawab silahkan. Kalender event. Ini akan menjadi acara tahunan. acara tahunan. Kita buat dia dalam satu kalender event. Jadi kalender event tahunan, insya Allah kita bisa mempertahankan setiap bulan Agustus. Setiap bulan Agustus setiap Akan tahun. kita gelar acara Camping Day. Nanggarjati Camping Day. Oke. Selain itu 7. ada 7 sebetulnya objek wisata yang akan kita kembangkan. Jadi setiap objek wisata ini akan kita ciptakan sebagai sebuah acara besar yang pada akhirnya mewujud dalam bentuk festival. Festival di 7 tempat wisata ini nanti di Nanggarjati itu pada akhirnya akan kita buat kegiatan festival RC atau apalah namanya. Salah satu kegiatannya dia Camping Day di Nanggarjati. Nanti di daerah Sipirok juga akan ada acara seperti itu. Di daerah Saipardolo Kole juga akan ada acara seperti itu. Di Aigbila juga akan ada acara seperti itu. Sesuai legend-legend yang ada di masyarakat mereka. Ya, karena setiap daerah yang ada di sana, setiap kecamatan itu punya ikon yang identik dengan daerahnya masing-masing. Apalagi Sipirok, dia punya banyak ikon, mulai dari Aigmilas, Simago-mago, Torsibohi, Harite, Sibolbuali. Nah itu semuanya akan kita ciptakan menjadi event-event pariwisata. Yang seluruh event di Sipirok Narobi itu kita jadikan paket wisata. Kan harapan kita yang datang ke sana itu bukan orang-orang di sekitar saja, tapi orang dari luar daerah. Mereka datang ke Sipirok dan kalau bisa lama tinggal di Sipirok untuk menikmati keindahan Sipirok itu. Nanti kita putar satu persatu kemana-mana. Oke, jadi tadi ada 7 tempat wisata yang akan diangkat dan ke-7-7-nya masing-masing akan dibuat event tahunan Ya. gitu. Oke, dan kalau untuk Nanggarjati Camp sendiri katanya akan diadakan setiap bulan Agustus. Mungkin ada alasan tertentu nggak untuk pemilihan kenapa di bulan Agustus, atau adakah momen tertentu di bulan Agustus gitu untuk FPPSN sendiri? Ya. Kita buat bulan sebetulnya bukan di bulan Agustus, bukan di akhir bulan Agustus, 17 Agustus, tapi nggak bisa kita sibuk mengibarkan bendera semua 17 Agustus itu. Jadi artinya kita ngambil momen kemerdekaan. Jadi di bulan Agustus itu bulan kemerdekaan, bahwa masyarakat itu harus merdeka memikirkan diri mereka sendiri. Makanya Nanggarjati itu, acara Nanggarjati itu kita ambil bulan Agustus, semangat merdekanya itu yang kita ambil. Karena ini dari masyarakat untuk mereka sendiri. Baik, kemudian kalau dari FPPSN tadi punya tujuan untuk mengembangkan ekowisata di daerah Tapanuli Selatan melalui event-event yang diadakan gitu ya. Dari Abang sendiri sebenarnya seperti apa sih melihat perkembangan ekowisata di Tapsel ini gitu? Apakah memang sudah maju kah atau seperti apa gitu? Boleh dijawab silakan Bang. Ya, silakan untuk Bang Ardi. Sebenarnya kalau untuk porsi daripada wisatawan dan peneliti yang datang ke Tapanuli Selatan, mereka jumlahnya sangat banyak. Tapi menurut kami itu belum terakomodir dengan baik. Artinya dengan memviralkan, dengan memblow up itu segala sumber daya ekowisata yang ada di Tapsel, saya kira semua mereka akan datang dan memperhatikan kita di sini. Tentunya setelah rakyat bergerak, pasti kita berharap juga dukungan dari pihak manapun yang merasa berkompeten untuk meningkatkan ekowisata kita. Karena satu-satunya jalan keluar daripada ini ekonomi kerakyatan, semisal di Sipirok itu, pertaniannya itu sudah maksimal. Artinya tidak bisa berkembang lagi karena lahan yang terbatas dan topografinya yang bergunung-gunung, sehingga tidak ada yang bisa kita gagas lagi selain wisata. Artinya dengan event-event yang kita bangun ini, kita berharap semua pihak yang merasa peduli dengan potensi-potensi yang ada di Sipirok Narobi dan Tapsel secara umum bisa kita jadikan pasar wisata yang sangat menggiurkan, yang sangat menguntungkan kepada masyarakat dan sangat disukai oleh masyarakat wisatawan domestik maupun internasional ke depannya. Begitu kira-kira dari saya.
Oke, mungkin ada mau ditambahkan dari Bang Indra dan Bang Budi? Silahkan. Ya. Seperti apa Bang melihat ya perkembangan destinasi ekowisata di Sipirok Narobi secara umum di Tapsel gitu? Ya, kalau di Tapsel ekowisata sebetulnya sudah mulai digarap oleh pemerintah dalam 5-10 tahun terakhir ini. Ada banyak objek wisata, ekowisata yang digarap oleh pemerintah, oleh Dinas Pariwisata Tapsel Selatan. Kita ambil contoh beberapa air terjun seperti di Maracar. Ya. Daerah Maracar lah, rata-rata daerah Maracar itu udah banyak objek wisata baru yang dibangun oleh pemerintah. Cuman persoalannya di promosi, di komunikasi ke depan, juga bagaimana caranya supaya semua objek wisata itu tidak sendiri-sendiri, tapi dia menjadi sebuah paket. Kalau orang datang ke Maracar, mereka juga bisa menikmati daerah Sipirok, atau mereka bisa menikmati daerah pergi ke pantai Moroku, atau juga mereka bisa langsung ke Danau Siais. Jadi kita harapkan kedepannya seperti gambaran yang ada, Tapanuli Selatan ini pada umumnya seluruh kecamatan yang ada di sini punya destinasi wisata yang harus digarap serius. Oke, jadi itu harapan kedepannya ya Bang? Ya. Dari Bang Indra dan Bang Ardi, mungkin apa harapan kedepannya untuk destinasi ekowisata khususnya ya di Sipirok Narobi ini dan Tapsel secara umum? Boleh silahkan Bang, harapan kedepannya gitu. Ya, bisa hidup dari sana. Harapan kedepannya supaya masyarakat apa namanya bisa hiduplah dari wisata ini, karena perputaran, kalau misalnya gini, orang yang datang ke sana kan pasti akan belanja, beli souvenir gitu untuk dibawa pulang, dan otomatis perekonomian yang berada di daerah destinasi ini kan bakalan berkembang, meningkat. Oke, itu dari Bang Indra. Mungkin dari Bang Ardi, seperti apa harapan ke depannya, Bang? Selalu pengharapan saya itu dari tingkat dasar. Kalau memang kita mengembangkan potensi wisata, kita berharap seluruh masyarakat Tapsel menyadari sepenuhnya bahwa mereka itu hebat. Daerah mereka itu sangat indah dan layak untuk menjadi tempat wisata. Begitu. Oke, luar biasa sekali. Dan mungkin apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita nih, Bang? Dan untuk masyarakat ya dalam hal pengembangan ekowisata di daerah Sipirok Narobi ini, apa yang disampaikan untuk masyarakat? Ya, kalau masyarakat itu sebetulnya mereka sudah punya motivasi ingin mengembangkan objek wisata di daerah masing-masing. Mereka sudah punya data. Kalau dari yang kami lihat, misalnya di Simago-Mago, itu masyarakat sana mengelola Simago-Mago. Hampir semua objek wisata seperti di Batang Mia juga ada objek wisata. Masyarakat itu punya keinginan mengelola objek wisata Damparan atau Sapuran itu. Cuman mereka belum begitu paham. Mereka perlu motivator ke depan. Artinya visi mereka untuk mengandalkan pariwisata sebagai sumber perekonomian keluarga atau daerah itu sudah ada. Tinggal bagaimana mendorong mereka supaya bekerjanya lebih profesional, karena para wisatawan itu menginginkan kerja-kerja profesional dalam terkait tentang pariwisata. Jangan sampai banyak kasus di objek wisata masyarakat belum melakukan apa-apa tapi pungutannya sudah terlalu banyak. Jadi kita berharap mereka itu sudah memberikan pelayanan yang baik, baru mereka memikirkan tentang bagaimana mengambil hasil dari pelayanan yang mereka berikan itu. Karena pariwisata itu bisnis pelayanan. Itu harapan kita sama masyarakat. Oke, mungkin dari Bang Indra dan Bang Ardi ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah, saya kira cukup. Oke. Dan kita break sebentar ya, Bang. Akan kita lanjutkan saat lagi, rekan Raw pastinya masih bersama kita di sini di 105 Raw FM dalam talk show sore hari ini mengenai Nanggarjati Camp Day 2020 bersama dengan Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi masih di 105 Raw FM, Your Lifestyle.
105 Raw FM Your Lifestyle dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219. Rekan Raw dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Raw masih bersama Nada sore hari ini yang menemani ruang dengar Anda, dan juga bersama narasumber kita yang luar biasa sore hari ini dari Forum Pemuda Peduli Sipirok Narobi. Ada Bang Indra Muda Siregar. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore. Iya, dan masih juga dengan bersama Bang Budi Huta Suhud. Selamat sore Bang. Selamat sore. Dan bersama Bang Ardi Yunus Siregar. Selamat sore Bang. Selamat sore. Oke deh, jadi kita masih membahas mengenai Nanggar Jati Camping Day 2020. Rekan Raw pasti akan lebih seru kalau rekan Raw bergabung bersama kita. Yang punya pertanyaan langsung saja ke WhatsApp 082299996105. Setelah tadi kita membahas banyak ya mengenai FPPSN sendiri, mengenai Nanggar Jati Camping Day 2020 itu juga. Dan kali ini sudah ada yang bertanya dari via WhatsApp kita, langsung saja Nada bacakan ya Bang. Ya. Oke deh, jadi yang pertama nih ada dari Rizky di Panyabungan. Katanya, sore Arjinada, saya mau tanya dong, FPPSN ini apakah sebuah komunitas? Mungkin ada informasi nggak seperti apa untuk yang pengen gabung di FPPSN dan di event-event yang diadakan oleh FPPSN? Terima kasih. Boleh dong dijawab oleh siapa nih? Silakan Bang. Ya, untuk Rizky di Panjabungan tadi. Iya. FPPSN ini adalah sebuah forum di mana apa namanya, kita anggotanya yang sekarang kita khususkan untuk Sipirok Narobi dulu yang berpotensial gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan kita akan membuka diri kepada rekan-rekan sekalian gitu. Dan apa namanya, PSN tidak hanya bergerak di ekowisata aja. Oke. Mungkin kita akan mencari kreativitas pemuda lainnya yang bisa bergabung gitu. Dan apa namanya, kita nanti akan membuat sebuah bengkel kreativitas gitu. Bengkel kreativitas. Oke. Luar biasa sekali ya. Mungkin ya Rizky di Panyabungan kepo ya, warga Madinah pengen gabung gitu. Katanya kalau misalnya mau tahu informasinya, mungkin ada sosial medianya nggak ini FPPSN? Boleh dong dikasih tahu Bang. Ada. Kita punya sosial media, tapi ini belum kita umumkan. Kita punya website, nanti kita umumkan website. Semua ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter juga. Kita masuk di wilayah sosial media karena isinya kan semuanya milenial semua. Milenial semua ya. Oke, pastikan untuk Rizky pantengin terus, ikutin terus FPPSN, nanti bakalan ada ya. Dan pertanyaan berikutnya nih, sore Arjinada dan abang narasumber, saya Fauzi di Ek Tampang. Luar biasa sekali tujuannya mau memajukan ekowisata di Sipirok Narobi. Apakah abang-abang dari FPPSN punya rencana untuk mengembangkan destinasi wisata di Kota Padang Sidimpuan juga Bang? Terima kasih. Ini boleh dijawab silakan. Ya. Oleh siapa nih? Silakan. Bang. Siapa namanya? Ada dari Fauzi di Ek Tampang. Fauzi di Ek Tampang. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sementara ini FPPSN kita fokus di Sipirok Narobi, tapi orang-orang yang ada di dalam FPPSN ini sebagian besar itu mahasiswa yang kuliah di Padang Sidimpuan. Selain di Padang Sidimpuan mereka kuliah, mereka juga kuliah di hampir seluruh wilayah Indonesia. Jadi mereka kita kumpulkan dan meminta ide-ide kreatif dari mereka untuk mengembangkan pariwisata. Selain pariwisata juga mereka mengembangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan kreativitas. Ada juga yang mungkin desain apa segala macam, termasuk mereka yang bergerak di bidang media sosial. Jadi ke depan ya kalau Pak Wali Kota menginginkan, kita bantu Pak Wali Kota. Pak Wali Kota Ihsan Effendi kan kita sebagai generasi muda akan membantu masyarakat, akan membantu pemerintah. Kita pada dasarnya fasilitator juga. Kita bagi kreativitas, ya Pak Wali Kota Padang Sidimpuan juga respect, akan lebih enak. Itu. Oke, jadi mungkin ini Fauzi udah gak sabar ya supaya Padang Sidimpuan juga punya destinasi ekowisata kayak di Sipirok Narobi nih. Mungkin dari abang-abang Bang Indra dan Bang Budi ada yang ingin ditambahkan? Oke. Ya, ada.
Oke, jadi terima kasih untuk rekan Rao yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini dalam talk show mengenai Nanggarjati Camping Day 2020 bersama dengan Forum Pemuda Peduli Sipirok Nairobi. Kita sudah menuju last minute talk show sore hari ini nih Bang. Luar biasa sekali pastinya, dan kita mau dengar untuk kesimpulan ataupun penutup talk show kita sore hari ini. Boleh silakan satu-satu mungkin closing statement, silakan Bang. Saya kira closing statement kita serahkan kepada Saudara Budi Utasura. Oke. Ya, para kawan-kawan semua, para pendengar, kami dari Forum Pemuda Peduli Sipirok Nairobi punya konsep kerja yang penting kamu tekunilah segala sesuatu itu, dan jangan berpikir akan mengharapkan hari ini, tapi berpikirlah jauh ke depan supaya apa yang kau lakukan itu punya kontinuitas, karena segala sesuatu itu harus kontinu. Yang tidak kontinu itu akan stagnan, yang stagnan itu tidak baik bagi kesehatan. Jadi kami di FPPSN ini berpikirnya ke depan. Orang sering bertanya kepada kami, apa untungnya bagi FPPSN melakukan hal-hal semacam ini. Kami melihat masyarakat Sipirok Nairobi itu karena mereka keluarga kami, kakak-kakak kami, orang tua kami. Kalau mereka tertawa, kami juga tertawa. Kami punya konsep di dalam bekerja itu riang gembira. Jadi salam di FPPSN itu salam riang gembira. Salam riang gembira. Nanti kalau main ke FPPSN nggak ada orang cemburu di sana, semua riang gembira. Itu saja. Oke deh, terima kasih luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bang Indra Muda Siregar, Bang Budi Hutasuhud, Bang Ardi Yunus Siregar. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dengan keadaan yang lebih baik lagi pastinya. Amin. Dan rekan Ro juga terima kasih untuk yang selalu setia mendengarkan kita, apalagi di talk show sore hari ini bersama dengan Forum Pemuda Peduli Sipirok Nairobi. Jangan lupa rekan Ro untuk terus pantengin kita di 105 Ro FM. Jangan kemana-mana, dan di penghujung talk show sore hari ini juga ya, nada tutup untuk talk show kita sore hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.